selamat datang kembali di podcast Jumpa KPU Kota Magelang. Saya Azra, hari ini akan ditemani dengan Bu Vika Fitri Utami yang merupakan salah satu anggota KPU Kota Magelang dari Divisi Sosdivri, Parmas, dan SDM ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, baik Mbak. Alhamdulillah baik ya, sehat hari ini ya. Nah, kalau di episode kemarin kita kan sudah membahas terkait dengan penataan calon terpilih ya Bu ya. Nah, berarti tugas KPU sebagai penyelenggara pemilihan itu kan sudah selesai. Nah, setelah itu di fase-fase untuk menunggu masa pemilu yang akan datang yang kurang lebih 4-5 tahun lagi ya Bu ya. Nah, apa aja sih kegiatannya KPU itu sembari menunggu di waktu yang cukup lama ini gitu? Sebenarnya nggak sampai 5 tahun Mbak. Aku mungkin 2 tahun karena setelah itu kita masuk di tahapan persiapan ya. Jadi untuk KPU sebenarnya nggak cuma menyelenggarakan gitu ketika sudah selesai terus udah gitu ya. Tapi kita punya kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan pemilih ya. Jadi seperti nanti kita akan datang ke SMP, SMA untuk melakukan pendidikan pemilih. Kemudian kita juga masih tetap mensosialisasikan kegiatan yang ada di KPU melalui podcast, kemudian juga melalui media sosial Instagram, ada TikTok, Facebook begitu kan. Kemudian ada juga podcast yang kayak kita lakukan sekarang ini. Kemudian kita juga ada tetap pengelolaan informasi dan pelayanan informasi melalui PPID. Kemudian juga ada kegiatan pemeliharaan data pemilih. Jadi kita bekerja sama dengan Disdukcapil ya untuk update data pemilih setiap 3 bulan sekali. Berarti tetap ada kegiatan update data setiap 3 bulan sekali gitu ya Bu ya. Tapi berarti memang rutin ya, setiap tahun harus ada update data itu? Iya Mbak, setiap hari. Karena kan data ya kita ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah gitu. Oh iya betul juga ya Bu. Nah, terkait dengan pendidikan pemilih itu tadi, berarti kan memang KPU itu tugasnya tidak hanya sebagai penyelenggara pemilihan juga ya Bu ya, tetap ada tanggung jawab untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Nah, adapun kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan untuk anak-anak sekolah tadi, nah KPU itu sudah ada rundown belum Bu untuk melakukan koordinasi atau mungkin sudah punya jadwal untuk datang-datang ke sekolah gitu? Iya Mbak, kalau dari kita sudah nyiapin jadwal ya untuk SMP, SMA yang kita akan datangi karena 4-5 tahun lagi kan mereka sudah jadi pemilih pemula ya. Nah, jadi kita sudah menyiapkan jadwal SMP SMA yang akan kita datangi. Tapi kita tetap juga harus berkoordinasi juga ya dengan pihak sekolah karena kita juga menyinkronkan ya waktu dari kita juga dengan waktu di sekolah gitu. Harapannya kan ketika 4-5 tahun lagi anak-anak ini sudah jadi pemilih pemula, mereka sudah paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara gitu. Nah, kalau misalkan KPU Kota Magelang ini belum menyasar ke beberapa sekolah gitu ya, mungkin ada sekolah yang ingin KPU ini menjadi narasumber untuk di sekolah mereka atau memberikan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah mereka. Nah, itu bisa nggak Bu sekolah-sekolah ini mengajukan gitu KPU langsung, dan mungkin cara-caranya itu bagaimana? Bisa banget Mbak, malah kita justru berharapnya seperti itu ya. Ada partisipasi aktif dari pihak sekolah kepada kita untuk meminta kita bisa sebagai guru bantu, guru tamu, kemudian pembina upacara atau narasumber gitu ya. Jadi mereka bisa dari pihak sekolah bisa bersurat kepada KPU, nanti kita akan memproses surat itu ya, kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada di KPU Kota Magelang. Berarti malah KPU Kota Magelang ini dengan senang hati ya malah kalau sekolah ini datang langsung ya, daripada kita yang harus mencari-cari sekolah ya gitu ya. Kita juga malah senang gitu kalau dari pihak sekolah berpartisipasi aktif gitu ya. Betul. Nah, KPU kan berarti juga memproduksi konten ya untuk melakukan sosialisasi juga gitu. Nah, dalam merencanakan dan merumuskan konten-konten atau program-program yang akan dilaksanakan itu ada tim khususnya nggak Bu? Di KPU itu ada divisi sosdivri tadi ya yang disampaikan Mbak Azra tadi. Dari di tempat kita itu ada satu tim Mbak di Kasumpak ya, di Sumpaknya itu. Jadi itu ada satu tim yang kita merencanakan bareng gitu kan, kita memprogram bareng gitu ya. Dari masing-masing tim bisa memberikan ide-ide untuk kita mau ngapain nih gitu, konten kita seperti apa nih gitu. Tapi kita juga nggak nutup dari
divisi lain untuk memberikan masukan kepada kita. Tapi intinya kita punya tim gitu Mbak di dalam ini untuk diskusikan untuk menyiapkan program dan rencana. Nah, untuk selama perencanaan itu Bu, kan namanya sebuah lembaga ini kan berarti harus menciptakan informasi yang valid dan juga kredibel itu supaya masyarakat itu percaya bahwa lembaga kita ini memang terpercaya. Nah, untuk penyusunan itu tuh ada SOP khususnya nggak Bu untuk mengelola media sosial, karena kan media sosial lembaga ini jelas berbeda dengan media sosial untuk sebuah perusahaan yang mengambil profit gitu ya Bu ya, karena kita kan niatnya menyebarkan informasi supaya memberikan kepercayaan juga kepada masyarakat. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada tim di situ. Jadi nanti kita ketika sudah sudah jadi gitu ya kontennya, nanti kita diskusi lagi Mbak, diskusi lagi ini kira-kira pantas nggak ya bisa dipublikasikan, kemudian kata-kata yang ada di dalam ini atau gambarnya pantas nggak ya gitu. Jadi untuk secara SOP-nya memang belum ada ya, tapi kita tetap bekerja di dalam tim itu. Jadi sebisa mungkin konten yang kita sampaikan ke masyarakat itu tidak melanggar undang-undang ya Mbak ya, pasti gitu. Untuk memberikan informasi ini kan juga berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana caranya KPU itu menciptakan komunikasi ini efektif jadi bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, atau mungkin ada kegiatannya KPU gitu yang dibuat khusus untuk masyarakat supaya KPU juga mendapatkan feedback gitu? Kalau di tahapan sekarang kita lebih banyak memanfaatkan platform media sosial ya Mbak ya, karena untuk kegiatan luar sudah emang sudah pasti ada belum terlalu banyak ya. Seperti yang sampaikan tadi cuma sekedar di sekolah-sekolah kalau yang untuk tahapan sekarang. Tapi kalau yang di media sosial kita bisa untuk tetap memberikan informasi tentang kegiatan yang ada di KPU, kemudian tentang tahapan yang sedang berlangsung saat ini begitu. Jadi kita sekarang lebih memanfaatkan platform media sosial, dan di situ kan masyarakat juga bisa memberikan komentar ya, bisa memberikan pertanyaan atau memberikan masukan secara langsung di platform-platform yang kita sediakan. Malah lebih terbuka juga ya media sosial. Jadi kita komentarnya juga nggak pernah ditutup ya, biar masyarakat mungkin ada yang pengen tanya atau mau mungkin berkomentar terkait sesuatu gitu bisa langsung disampaikan ke media sosial kita ya. Nah, dalam menyampaikan informasi tersebut, menurut dari KPU sendiri lebih efektif melalui media massa seperti kayak koran atau misalkan dari radio, atau lebih efektif melalui media baru yang kayak Instagram, TikTok seperti itu? Kalau secara real ya udah di kenyataan emang kita lebih ke dia media baru ya, Instagram dan TikTok, karena kan kalau Instagram, TikTok itu siapa yang nggak buka ya sekarang ya Mbak ya? Sekarang hampir semua kalangan usia itu sudah punya media sosial. Makanya itu kan. Dan konten-konten yang disiapkan sama teman-teman media sosial media medsos ini kan berupa gambar, kemudian berupa video. Jadi harapannya ini lebih mudah diterima gitu ya sama masyarakat gitu kan, lebih mudah dicerna gitu informasi yang disampaikan oleh KPU ketika KPU menyampaikan konten-konten berupa gambar atau video gitu Mbak. Jadi tapi kita tidak menutup kemungkinan dengan media lain ya, media massa. Kita tetap bekerjasama dengan media massa dan cetak atau radio tetap. Karena kan kalau di media massa itu pasti lebih real ya dibandingkan dengan media sosial melalui pengeditan dulu, melalui nanti ada revisi gitu ya. Kalau media massa kan pasti menyampaikan pesan yang memang nyata gitu. Ya. Seberapa besar perannya media massa ini dalam membangun kepercayaannya masyarakat? Ya, kalau menurut saya penting ya, karena kan tadi disampaikan kalau media massa itu mereka pasti menyampaikan sesuai fakta ya, sesuai kenyataan yang ada, dan mereka pasti menyaring dulu berita-berita yang maksudnya masuk itu pasti mereka saring dulu, dan mereka pasti akan mencari kepada sumber yang jelas ya kalau media massa. Jadi menurut saya itu kalau media massa punya peranan yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Karena kan pasti juga mereka akan memberikan persepsi yang mereka
tangkap gitu ya ketika mereka datang ke acaranya KPU, mereka menggambarkan seperti ini, lalu mereka menuliskan apa yang mereka dapat begitu ya. Nah, sebelum memberikan sosialisasi juga, apakah KPU itu bekerja sama dengan stakeholder atau lembaga dan pemerintah gitu Bu untuk melakukan survei atau mengambil data gitu? Nah, ini yang belum Mbak. Oh belum ya? Ya belum. Sebenarnya itu bagus ya ketika kita punya informasi gitu, sebenarnya itu bagus ya kalau ada data, jadi kita bisa menyampaikan informasi itu bisa sesuai gitu ya dengan fenomena yang ada ya. Nah, ini bisa jadi masukan ya. Iya betul. Jadi evaluasi kedepannya mungkin ketika nanti akan memproduksi konten atau membuat suatu program itu bisa sesuai dengan fenomena dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Bu ya. Nah itu tadi, apa sih tantangan terbesarnya KPU dalam merumuskan programnya itu untuk tidak menjadi blunder ya nanti untuk masyarakat gitu. Ya. Itu tadi Mbak, kayak di zaman sekarang yang masyarakat tuh sudah kayak media sosial itu tadi kan, mereka sudah menerima banyak informasi yang sudah mereka anggap benar gitu kan, padahal belum tentu benar. Nah, jadi tantangan kita kadang menyampaikan berita yang sudah kita tulis benar, tapi karena masyarakat sudah menerima yang tidak benar itu tadi, jadi punya persepsi sendiri gitu ya. Jadi itu tadi kita harus benar-benar menyampaikan informasi yang benar-benar aktual ya dan faktual begitu, sesuai dengan kenyataan yang ada gitu kan. Jadi di media sosial itu kita berusaha untuk tetap memberikan informasi yang real dan benar-benar. Jadi memang tantangan terbesarnya itu adalah dari masyarakat itu sendiri yang memiliki kepercayaan yang berbeda dan pasti memiliki ideologinya masing-masing gitu ya Bu ya. Nah seperti yang disebutkan sebelumnya, berarti ada nggak langkah-langkah konkretnya yang khusus dilakukan oleh KPU Kota Magelang untuk menangkal berita-berita negatif tersebut? Ya salah satunya itu tadi Mbak, pemanfaatan platform ya, karena platform itu kan jangkauannya lebih luas, cepat gitu kan, jadi kita berusaha untuk pemanfaatan media sosial ini sebaik mungkin untuk menyampaikan berita-berita yang benar, informasi-informasi yang benar terkait pemilu, terkait kegiatan yang ada di KPU gitu, dan juga kita juga bekerja sama dengan media sosial, media massa, baik itu cetak maupun radio, untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di KPU Kota. Berarti memang saat melakukan perencanaan produksi konten itu juga tetap memfilter ya pastinya, selalu melakukan beberapa kali revisi supaya tidak salah diterima oleh masyarakat ya Bu ya. Nah sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Bu Vika? Ya. Kegiatan kita pendidikan pemilih hari ini yang kita lakukan itu, pendidikan pemilih tidak hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana cara memilih, tapi juga mengerti tentang alasan mengapa pilihan itu kita pilih gitu kan. Dan ketika sudah mengerti, harapannya kedepannya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Dan ketika menerima berita itu sharing sebelum sharing ya kan. Jadi ketika nanti ada pertanyaan atau kebingungan tentang pemilu, bisa disampaikan melalui platform media sosial yang sudah disiapkan oleh KPU Kota Magelang atau datang langsung ke kantor KPU Kota Magelang. KPU sangat terbuka sekali ya untuk masyarakat kalau memang ada pertanyaan atau mungkin mendapat berita-berita yang tidak baik gitu ya, untuk melakukan konfirmasi kepada KPU ya. Nah, terima kasih kepada teman pemilih yang sudah ikut bersama kami sampai dengan akhir diskusi. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Vika bermanfaat bagi teman-teman pemilih ya. Di akhir kata, saya akan menutup diskusi hari ini. Sampai jumpa.